Salah satu laporan dalam analisis laporan keuangan yaitu laporan sumber dan penggunaan dana. Di mana laporan ini adalah bersumber dari laporan neraca. Bagaimana cara menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana serta laporan modal kerja? Pada kali ini saya akan mencoba mencontohkan. Yang pertama kita harus input neracanya. Kita coba input neraca. Di sini sudah ada akun-akunnya, ada aset lancar, aset tetap, total aset, liabilitas lancar, liabilitas jangka panjang, dan total ekuitas. Serta total liabilitas dan ekuitas. Dimana ketika kita input neraca ini haruslah balance alias sama total aset sama dengan liabilitas dan ekuitas. Kita input terlebih dahulu. Aset tetap kita input. Liabilitas jangka panjang, liabilitas jangka pendek, dan ekuitas. Kita lihat bahwa keseimbangannya adalah 3.800, 3.800. Kita coba simulasikan. Kita contohkan, tahun 2026 ada peningkatan, misalnya 2 kalinya. Di sini terlihat ada penambahan dari 2025 ke 2026 dari 3.800 menjadi 7.600. Bagaimana langkah menyusun sumber dan penggunaan serta modal kerja? Di sini saya sudah menyiapkan template yang sudah otomatis. Langkah pertama di bagian kolom F kita harus menyajikan dulu selisihnya berapa. Contoh di sini tahun yang lebih muda 2026 dikurang tahun sebelumnya lebih awal. Selisihnya untuk kas misalnya 490, demikian seterusnya sampai seluruh akunnya di neraca kita selisihkan. Ya. 2026 kurang 2025. Di mana selisih yang diperoleh dari nilai tahun berjalan dikurangi tahun sebelumnya yang dari kolom F merupakan panduan untuk menyelesaikan sumber dan penggunaan dana serta modal kerjanya. Setelah kolom F ditemukan hasil selisihnya, di kolom G dan H kita selisihnya ditaruh di debit dan kredit. Kita posisikan mana yang di debit, mana yang di kredit. Contoh di sini penambahan kas karena termasuk aset bertambah di debit, berkurang di kredit. Maka di sini adalah penambahan pas 90 otomatis akan di posisi di debit. Tanah juga begitu untuk aset tetap, penambahan di debit. Liabilitas lancar petambahnya di kredit, sehingga yang di sini masuknya di kredit. Demikian juga utang jangka panjang bertambah, karena diselisih ini plus, maka harus masuk di kredit, bertambah. Modal store dan laba tahan juga demikian, selisihnya positif, masuk di posisi kredit. Kolom G dan H sudah ditentukan nilainya. Selanjutnya masuk ke I dan J. Kolom I berisi sumber dananya, J-nya penggunaan dana. Ketentuannya adalah jika aset tetap ada penurunan dana di penambahan, berkurang ada sumber kebutuhan dana. Untuk liabilitas jangka panjang ada penambahan ketika sumber penambahan dana dan pengurangan ketika penggunaan dana. Ekuitas bertambah ada sumber penambahan dana, berkurang berarti ada penggunaan dana. Nilai positif dan negatif minus ini diperoleh dari patokan nilai di kolom F. Dari sini kita lihat tanah bertambah dan sampai akumulasi penyusutan, maka masuk di kolom penggunaan. Untuk liabilitas lancarnya, posisi di liabilitas jangka panjang, contohnya utang hipotek yang di kredit, karena ini bertambah, maka dia masuk ke sumber.
penggunaan dana. Demikian juga modal store, kita patokannya kolom F. Ketika ini plus, maka bertambah sumber penambahan dana. Berarti di sini masuk ke kolom sumber penggunaan dana di sini. Laporan selanjutnya adalah laporan modal kerja. Modal kerja ini khusus untuk aset lancar dan liabilitas lancar. Di sini aset lancarnya adalah kebetulan contohnya bertambah semua, maka ada kenaikan. Patokannya kolom F. Serta liabilitas lancarnya, patokannya kolom F juga bertambah, maka di kredit. Sehingga di sini kita jumlahkan di sini. Ya. Jumlahnya selisih sama-sama 3.800 double kredit. Selisih sumber dan penggunaan dari 3276 dikurang 2470 806. Demikian juga modal kerjanya 1330 524 806. Perlu diperhatikan bahwa di sini nilainya haruslah sama ya, untuk menyajikan angka yang relevan, angka yang tepat untuk laporan. Di contoh sebelumnya tadi, asumsinya masih seluruhnya bertambah. Jika ini kita buat ilustrasi fluktuatif, kita bisa buat di sini. Contoh misalnya 100, di sini misalnya 250, di sini misalnya 500, di sini 250. Kita coba sembarang, sehingga di sini bervariatif, ada plus minus, penurunan dan pengurangan. Ini ya. Ini ya. Coba angka kita simulasikan. Kita seimbangkan. Karena ini neraca ya. Ilustrasi sudah balance neracanya. Karena ini Excel sudah saya setting seperti ini. Ada fungsi logikanya. Teman-teman bisa lihat. Di sini juga sudah ada. Di sini sudah ada. Sehingga selisih di sini, walaupun fluktuatif, penambahan ataupun pengurangan, sudah langsung terbentuk laporan sumber dan penggunaan dana, juga sudah terbentuk laporan modal kerja. Dengan nilai kenaikan penurun modal kerjanya adalah 586 dan 586. Sudah sesuai. Demikian ilustrasi penyajian laporan sumber dan penggunaan dana serta laporan modal kerja. Sampai bertemu di materi berikutnya.